Muhammad Zainul Samiuddin, CPNS Angkatan 180, daftar hadir 02 yang bekerja di Satker SMPN 1 Mojo. Baik, langsung saja pada kali ini saya akan melaporkan hasil aktualisasi saya selama 1 bulan di SMPN 1 Mojo. Langkah yang pertama yang saya laksanakan adalah konsultasi dan diskusi dengan coach serta mentor. Yang kami hasil capaiannya adalah ACC dari keduanya terkait dengan laporan ini. Persepsi yang sama di dalam kegiatan aktualisasi, saran dan masukan terkait membuat kader atau pelopor dalam sholat 5 waktu. Yang kemudian, kegiatan ketiga dan keempat adalah menyerahkan kartu prestasi serta memberikan bimbingan pengisian kartu prestasi dan bimbingan tentang sholat 5 waktu. Bimbingan sholat 5 waktu dan bimbingan tentang cara pengisian kartu prestasi. Hasil dari ini adalah yang pertama, kartu prestasi terdistribusikan ke semua peserta didik, semuanya mendapatkan kartu prestasi. Yang kedua, peserta didik memahami pentingnya sholat 5 waktu, dan pada akhirnya yang ketiga, harapan kami juga bahwa semua peserta didik terdorong untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kegiatan ke-6 dan ke-5 adalah menghimpun nomor WA wali murid serta membuat grup WA paguyuban. Hasil capaiannya, kami menerima semua nomor WA wali murid, grup WA sudah kami buat juga di gambar bawah itu. Kemudian terbangun koordinasi antara saya sebagai guru dan wali murid tentang program aktualisasi yang kami lakukan. Kemudian sholat zuhur berjamaah dan pengecekan kartu prestasi. Sholat zuhur di gambar yang atas, pengecekan di gambar yang bawah. Hasil capaiannya, siswa semakin mengerti tata cara pelaksanaan sholat, sebab sholat zuhur ini adalah kepanjangan tangan dari bimbingan, sehingga ketika sudah dibimbing, dikasih tahu caranya, maka mereka tahu betul cara melaksanakan sholat yang benar. Kemudian dengan adanya pengecekan ini diketahui perkembangan seberapa besar perkembangan siswa dalam menjalankan sholat 5 waktu. Nah, kegiatan selanjutnya adalah mencetak pelopor sholat 5 waktu dan pemberian reward. Pemberian reward diberikan kepada 10 orang pelopor ini. 10 orang pelopor dipilih dari nilai tertinggi tasnya, kemudian karya inovasinya, yang nomor 3 adalah pembiasaan yang dilakukannya. Ketiganya, semua ada di lampiran laporan aktualisasi yang saya buat. Kemudian hasil capaiannya tercipta 10 orang pelopor, dan mohon maaf hanya ada 5 sertifikat yang kami berikan ke 5 orang. Karena apa? Rencana kami pada minggu ketiga hari Selasa kami berikan 5, minggu keempat hari Selasa kami berikan 5 sertifikat. Tapi ternyata pada hari minggu keempat hari Selasa terjadi KLB Corona sehingga kami belum bisa memberikan. Kemudian ini contohnya karya inovasinya, ada yang berbentuk drama juga. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pemberian punishment dan penyusunan laporan aktualisasi. Punishment ini sangat efektif mendorong siswa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sehingga ketika sudah semuanya terkumpul data dan bukti pendukung laporan aktualisasi yang sudah cukup buktinya, kemudian laporan dapat tersusun dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dampak aktualisasi. Nah, ini dampak aktualisasi yang terjadi. Yang pertama, pada minggu pertama yang awalnya kita dari data kami, hanya ada 10 orang yang terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu, berbalik menjadi hanya 10 orang yang tidak terbiasa melakukan sholat 5 waktu pada minggu pertama dilaksanakannya aktualisasi. Pada minggu kedua turun menjadi 7 orang, minggu ketiga turun menjadi hanya 2 peserta didik. 2 peserta didik ini, yang satu karena memang karakternya sulit sekali dikasih tahu padahal sudah ada hukuman. Yang satu karakternya karena memang kedua orang tuanya juga tidak melaksanakan sholat, sehingga perlu ada bimbingan secara intensif untuk kedua orang ini. Dan tepat pada minggu keempat seluruh siswa sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, peserta didik dalam 4 minggu ini sudah melaksanakan 5 waktu, sholat 5 waktu secara penuh. Sarannya yang pertama, lebih banyak memberikan pengertian akan pentingnya sholat sehingga mereka tergerak dari dalam hatinya karena menganggap sholat itu kebutuhan, bukan hanya karena reward, bukan hanya karena hukuman. Nah, saran yang kedua adalah kerjasama dengan orang tua ini perlu diawali dengan sosialisasi. Karena beberapa orang tua ternyata ada yang HP-nya ternyata tidak aktif nomor HP-nya. Beberapa ada yang seperti itu.
ada yang tidak memiliki nomor WA, maka sosialisasi di awal itu dulu. Tapi selain itu perlu adanya saran yang ketiga, kerjasama yang baik itu perlu adanya kerjasama yang berkelanjutan. Sehingga setelah ada sosialisasi, dibuatkan grup atau lewat SMS, kerjasama secara berkelanjutan dan melalui WhatsApp atau SMS. Nah, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya mohon maaf atas semua kegagalan kami. Insya Allah dalam ketika anak-anak masuk, kegiatan pemberian reward akan kami laksanakan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.